Bab 1541, Unicorn yang tak terkalahkan. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Reinkarnasi tidak tahu bahwa Yesuan memiliki mata abadi, jadi dia ingin menusuk jantung Yesuan, jadi Yesuan akan mati. Hei, suara renyah menyebar, lengan reinkarnasi langsung mencapai dada Yesuan, dan jantungnya tertusuk, dan lengan terentang dari punggungnya dengan sedikit daging dan darah. Prajurit yang tidak dalam keadaan punah, hati yang hancur pasti mati, tetapi Yesuan tidak, tetapi keduanya besar, dan kedua tangan terkunci di bahu reinkarnasi. Apa? Reinkarnasi terkejut. Masuk akal untuk mengatakan bahwa Yesuan akan segera menjadi kejam. Bagaimana dia masih bisa bergerak? Ini tidak mungkin. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan energi yang mengerikan terkondensasi di bagian atas kepalanya. Ketika dia bereaksi, dia melihat kuku api dan menginjaknya. Kirin jatuh. Langkah ini, tetapi serangan terkuat Yesuan, ke wilayahnya, selama musuh di musuh, selama itu tidak dihancurkan, akan ditusuk. Namun, kali ini saya menghadapi level yang tidak bisa dihancurkan. Tidak mudah untuk melukai tuan yang memiliki tubuh abadi. Kirin jatuh dan Yesuan tidak dapat melukainya karena perlindungan gas asli. Reinkarnasi diinjak dengan akurat, dan pakaian di tubuhnya langsung terbakar, dan bahkan tubuhnya berlumuran darah. Tubuh keabadian itu kuat, tetapi reinkarnasi baru saja menerobos, dan kekuatannya adalah dasar yang tak terkalahkan. Namun, ini sudah cukup untuk melihat kekuatan tubuh abadi. Saat reinkarnasi diinjak-injak hingga memuntahkan darah, pohon tua dan Raja Kerangka dengan cepat menyapu. Gulung, reinkarnasi pria yang dihormati itu sangat marah, dan beberapa bola cahaya hitam dan putih muncul dari tubuhnya. Dia terbenam dalam tubuh pohon tua dan kerangka-kerangka itu. Hei, apakah reinkarnasi mencoba menemukan kembali roh abu? Apakah kamu setuju? Hei, apakah reinkarnasi mencoba mereinkarnasi Raja Kerangka? Apakah kamu setuju? Tolak, tolak. Yesuan menghela napas lega, tetapi untungnya dia memiliki sistem menelan super, jika tidak, itu akan merepotkan. Karena kegagalan reinkarnasi, raja-raja tua dan raja-raja suci langsung membunuh dan kemudian menyerang. Hei, engah, serangan tinju api tua dan kekuatan penuh Raja Kalajengking, semuanya melukai reinkarnasi. Di antara mereka, Raja Tengkorak telah membuka semangat tak terkalahkan, menggandakan atribut penuh, dan kekuatan serangan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Reinkarnasi, tiba-tiba terluka dan terluka. Tapi ini bukan intinya adalah Kirin Drop dapat digunakan lagi. Apa? Reinkarnasi darah terkejut, dan sebelum dia bereaksi, kuku api telah diinjak. Hei, bumi bergetar, api mengalir, dan reinkarnasi direkrut lagi. Yesuan melihatnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan pandangan sarkasme. Biarkan kamu memaksanya, sekarang keren. Apa yang tidak akan dihancurkan? Apa tubuh yang tidak sekarat? Bukankah dia memberinya untuk mati? Namun, setelah 2 pukulan unicorn, Yesuan tidak mendengar perintah sistem, artinya, putaran orang yang kembali ini tidak mati. Kamu melakukan ini, aku akan membunuhmu. Reinkarnasi berlumuran darah, dan kakinya hancur langsung ke arah Yesuan seperti bola meriam. Pukulan ini cukup untuk membunuh salah satu pemain kuat yang telah memutar roda, dan kali ini targetnya adalah kepala Yesuan. Jantung Yesuan tidak dibombardir, jadi reinkarnasi ingin mencoba otak, karena dia tidak percaya bahwa Yesuan juga memiliki tubuh abadi. Meskipun otaknya hancur, Yesuan tidak akan jatuh, tetapi reinkarnasi petinju itu akan meledakkan seluruh kepalanya, termasuk 2 matanya. Yesuan tidak bisa membiarkan 2 avatar jatuh lagi. Oh, suara renyah tiba-tiba menyebar, Yesuan tiba-tiba memecahkan celah ruang, dan kemudian, reinkarnasi dari pukulan ini langsung mengenai. Adapun jalan keluar dari celah ruang ini, tidak perlu dikatakan lagi, secara alami itu ada di belakang reinkarnasi. Hei, tangan kanan reinkarnasi melewati celah di ruang dan menghantam bagian belakang kepalanya. Dia terkejut karena Yesuan benar-benar memiliki mata ruang. Bagaimana ini mungkin? Dalam reinkarnasi, ada hal-hal ajaib di mata 2 ruang. Sekarang ada yang ketiga. Untuk tujuan ini, reinkarnasi Tuhan harus membayar harga darah. Dia dipukul oleh tinjunya sendiri dan seluruh orang mencondongkan tubuh ke depan, dan tubuh bagian atas melewati celah di ruang. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini,
Yesuan sekali lagi menggunakan mata ruang untuk dengan cepat menutup celah di ruang ini. Hei, retakan ruang tertutup, bahkan jika reinkarnasi dengan tubuh abadi tidak dapat menahan kemampuan ruang, tubuh bagian atas langsung miring dan dipotong, termasuk tangan kirinya. Ketika dia keluar dari celah di ruang, hanya tubuh bagian atas dan tangan kanan yang tersisa. Tubuh abadi lebih kuat, dan lebih kuat dari kekuatan ruang. Ditambah dengan tubuh yang tak terkalahkan, sulit untuk disembuhkan. Reinkarnasi diperkirakan membuat tubuh bagian atas bertarung, dan hanya satu tangan. Tidak, tidak mungkin. Reinkarnasi itu luar biasa. Jika dia tidak sekarat, bisakah dia dilipat di sini? Tidak mungkin. Namun, reinkarnasi dari masa kejayaan itu tidak mengalahkan Yesuan. Sebaliknya, ia jatuh ke dalam cedera serius. Sekarang hanya tubuh bagian atas yang tersisa. Darah yang telah dipotong oleh celah ruang adalah DC. Jika ia terus berlanjut, ia mungkin akan jatuh. Apakah sulit untuk menggunakannya? Anda harus menggunakannya tanpa menghancurkan esensi darah. Reinkarnasi dari pikiran-pikiran yang dihormati itu berkelebat. Keabadian darah adalah sarana kebangkitan yang tak terkalahkan, bahkan jika tubuh hancur, selama jiwa masih ada, ia dapat dibangkitkan. Bagaimanapun, darah diawetkan dalam jiwa. Pikiran ini hanya sekejap, karena darah abadi tidak dapat digunakan sebelum tubuh abadi tidak mati. Dalam hal ini, apakah tidak perlu bertarung lagi? Dalam keadaan normal, setelah yang kuat yang tak terkalahkan benar-benar mati, jiwa berjalan pergi, dan kemudian menemukan tempat yang tenang untuk memulihkan daging dengan darah yang tak habis-habisnya. Rata-rata orang tidak dapat melihatnya, dan ia tidak dapat merasakan jiwa. Oleh karena itu, sulit untuk jatuh dengan orang kuat yang tak terkalahkan yang tidak menghancurkan darah. Namun, bahkan jika putaran orang yang kembali ini memiliki darah yang tak ada habisnya, Yesuan harus membunuhnya. Jangan membunuh, maka setetes darah yang tak terpisahkan ini tidak selalu ada. Tepat ketika reinkarnasi terluka parah, pohon tua dan Raja Kerangka telah terbunuh sebelum dan sesudah reinkarnasi. Jika Raja Tengkorak memiliki batu yang pecah sementara itu, maka putaran orang yang kembali ini mungkin akan ditusuk. Tentu saja, bahkan jika tidak, putaran orang yang kembali ini akan mati. Di bawah serangan pohon tua dan Raja Sakral, reinkarnasi dipukuli oleh 7 lubang dan sekarat. Nak, menurutmu naif membunuhku seperti ini? Reinkarnasi menggeram sambil mendukung kedua sisi pohon dan Raja Tulang Pipi. Itu masih omong kosong ketika sudah mati. Yesuan sangat meremehkan dan langsung menghela nafas, meskipun orang-orang yang kembali kali ini memiliki darah yang tak ada habisnya, tetapi esensi yang tak terpisahkan adalah naga tulang, bahkan jika reinkarnasi dari reinkarnasi mungkin tidak dapat digunakan. Kedua, tidak perlu bagi orang-orang yang kembali kali ini untuk dibunuh segera setelah mereka terbunuh. Namun, untuk mencegahnya, Yesuan mengeluarkan perintah kosong silang dan menghancurkannya. Hei, sebuah pintu di udara terbuka. Seperti sebelumnya, Yesuan telah memberitahu Husinger melalui musim gugur. Selama pertempurannya dengan reinkarnasi, Husinger juga mengumpulkan beberapa pemain tingkat tinggi. Mereka telah menunggu Yesuan di aula reinkarnasi Baihu Mountain Villa. Sekarang, kesempatan itu akhirnya tiba. Ketika pintu untuk melintasi langit muncul di aula reinkarnasi, Husinger dan yang lainnya dengan cepat melewati dan kemudian datang ke reinkarnasi. Ada total 6 orang yang datang kali ini. Selain Husinger dan Zhuang Fei, ada 4 patriark yang telah beralih ke puncak ke-9. Reinkarnasi dari reinkarnasi benar-benar berhasil, tetapi dia seperti ini sekarang. Zhuang Fei sedikit terkejut, karena saat ini, reinkarnasi dari kebangkitan, hanya tubuh bagian atas yang bertarung dengan pohon tua dan kerangka-kerangka, dan itu masih ditekan. Jika bukan tubuh abadi, dia akan jatuh. Sebelum mereka tiba, hanya ada Yesuan dan yang lainnya di sini. Jadi, apakah reinkarnasi dari reinkarnasi diberi label oleh Yesuan? Luar biasa, ini adalah yang kuat tak terkalahkan. Beberapa pendahulu, putaran yang kembali ini memiliki setetes darah. Yesuan berkata dengan cepat. Sebenarnya, ketika Yesuan menerima berita bahwa reinkarnasi telah menembus ke yang tidak dapat dihancurkan, para master sudah menebak alasannya. Setengah lunas Husing, meskipun tidak ada darah yang tidak dapat dihancurkan, tetapi memiliki sedikit kekuatan yang tidak menghancurkan darah, jadi mereka menilai bahwa separuh lunas lainnya harus memiliki setetes darah yang tidak dapat dipisahkan. Jika reinkarnasi memiliki darah yang tidak dapat dihapus ini,
saya khawatir sulit untuk dibunuh. Putaran kembali ini adalah hidup dan mati para murid, tidak tahu apakah akan mengembalikan bentuk aslinya setelah membunuhnya, atau jiwa yang mengembara di antara langit dan bumi, mencari tempat yang cocok untuk menggunakan darah abadi untuk membangkitkan kembali. Zhuang Fei berkata sambil mengerutkan kening. Apa yang harus dilakukan, jika Anda ingin menangkap putaran para penguasa ini terlebih dahulu, seorang patriark menyarankan. Ide yang bagus, ya. Segel dulu wilayah kekuasaannya dan putuskan nanti. Beberapa patriark mengangguk. Namun, orang-orang yang bereinkarnasi itu tampaknya telah mendengar percakapan mereka, dan tiba-tiba tertawa, hahaha, hanya karena kamu masih ingin meninggalkanku. Reinkarnasi itu tahu bahwa dia telah menanam kali ini, tetapi dia lebih baik mati daripada dibelenggu oleh pihak lain. Ketika saya mendengar ini, semua orang mengubah wajahnya. Tidak, dia ingin. Zhuang Fei berteriak keras. Ketika dia hanya ingin membantu di masa lalu, dia melihat bahwa tubuh reinkarnasi itu dengan cepat berubah menjadi ketiadaan, bahkan cincin Qiankun. Bunuh diri. Reinkarnasi telah bunuh diri. Ye Xuan tidak memikirkannya, tetapi tidak ada cara. Bagaimanapun, dia tidak dapat menghentikan putaran bunuh diri yang kembali ini. Dalam sekejap mata, tubuh orang-orang yang kembali ini menghilang di depan semua orang. Jiwa tidak terlihat oleh mata telanjang, dan pengetahuan spiritual tidak terasa. Namun, mata Ye Xuan yang berwawasan luas adalah energi aneh yang terkunci di tubuh reinkarnasi. Apakah ini jiwa? Mata Ye Xuan melebar dan wajahnya tampak kosong. Kemudian dia dengan cepat menutup matanya dan melihatnya dengan mata pohon tua dan tulang-tulang kerangka, tetapi dia tidak menemukan apapun. Mata wawasan sebenarnya dapat melihat jiwa. Tentu saja, hanya jiwa yang kuat yang tak terkalahkan. Ketika Ye Xuan membunuh Qiu Feng dan Gao Yunlong, mereka tidak menemukan energi aneh ini. Tampaknya mata wawasan dapat melihat jiwa yang tak terkalahkan, atau karena jiwa putaran penghormatan ini memiliki setetes darah. Tentu saja, mungkin beberapa kali di alam keabadian, yang membuat mata wawasan lebih kuat. Tetapi secara keseluruhan, dia benar-benar melihat jiwa reinkarnasi, dan itu menyenangkan. Apa yang harus dilakukan? Reinkarnasi sudah mati, sekarang seharusnya menjadi keadaan jiwa, saya tidak tahu harus kemana. Seorang patriark bertanya dengan aneh. Putaran pengembalian ini adalah masalah besar. Jika Anda tidak menyingkirkannya, akan ada banyak masalah ketika dia akan dibangkitkan di masa depan. Namun, sekarang reinkarnasi sudah mati, dan mereka tidak dapat melihat jiwa reinkarnasi, bagaimana menemukan titik kebangkitan reinkarnasi. Apakah putaran orang yang kembali ini, kita bertindak sesuai rencana? Pada saat ini, Husinger tiba-tiba berkata. Tetapi pemiliknya, pemilik yang lebih muda, dia. Zhuang Fei tiba-tiba mengingatkan. Tidak masalah, dia masih memiliki waktu setengah tahun, dan seorang senior telah berjanji untuk membantunya bereinkarnasi. Ketidaksetujuan Husing, dan pada saat yang sama, matanya tertuju pada Ye Xuan. Selanjutnya, sebelum jatuh ke usia 18 tahun, Ye Xuan juga harus mampu menerobos ke situasi yang tak terkalahkan. Pada saat itu, kemampuan reinkarnasi mungkin melampauinya, dan kemudian dia mungkin tidak perlu lagi mencari dewa-dewa tua untuk membantu. Ye Xuan melihat jiwa yang menyelinap ke timur laut dan bertanya, berapa lama jiwa pendahulu, jiwa yang tak terkalahkan, akan ada di antara langit dan bumi. Ini tergantung pada alam setiap orang. Putaran orang yang kembali ini baru saja menembus ke yang tidak dapat dihancurkan, tetapi tubuhnya abadi. Dia memiliki setetes darah yang tidak terpisahkan. Dia dapat ada di antara langit dan bumi selama 1 tahun, selama dia berada dalam 1 tahun. Jika Anda menemukan tempat, Anda dapat menumbuhkan kembali darah itu, jawab Husinger. Sebelumnya Ye Xuan juga meminta Husinger untuk beberapa pengetahuan tentang keabadian. Ada 3 alam dalam reinkarnasi, alam kelahiran, orang mati dan reinkarnasi. Dan yang tidak dapat dihancurkan ini dibagi menjadi 2 alam, satu adalah bahwa daging tidak hancur, dan yang lainnya adalah bahwa jiwa tidak hancur. Orang kuat yang abadi, selama ada setetes darah di jiwanya ketika dia meninggal, maka jiwanya tidak akan langsung menghilang di antara langit dan bumi ketika dia meninggal, tetapi dapat bertahan di antara langit dan bumi. Situasi seperti ini disebut jiwa pengembara, yang merupakan jiwa pengembara. Jiwa ini juga sangat aneh. Dia dapat mempertahankan ingatan hidupnya, tetapi dia hanya dapat sedikit merasakan makhluk di dekatnya. Dia tidak dapat melihat orang,
jadi dia biasanya perlu menemukan tempat tersembunyi untuk tumbuh kembali dan beregenerasi setelah kematian. Tubuh pemusnahan. Adapun master tingkat jiwa abadi, Anda dapat memadatkan jiwa. Jiwa semacam ini dapat ditempatkan di suatu tempat. Jika tubuh dan jiwa dewa dihancurkan pada saat yang sama, jiwa akan memberikan efeknya dan kemudian dilahirkan kembali. Itu lebih mengerikan daripada keabadian, banyak. Oleh karena itu, dalam situasi yang tidak dapat dihancurkan, jika tidak ada cara untuk menghapus jiwa, kecuali pihak lain tidak menghancurkan darah atau jiwa, sangat sulit untuk membunuh pihak lain. Setelah Ye Xuan mendengarkan kata-kata Hu Xing, dia juga tenggelam dalam perenungan. Jiwa reinkarnasi sangat kecil, dan diperkirakan mereka belum merasakannya, tetapi dia dapat melihat bahwa jiwa putaran ini masih bergerak, tetapi kecepatannya sangat lambat. Sayangnya, Ye Xuan tidak memiliki sarana untuk menghapus jiwa, dan tidak ada pertukaran dalam sistem menelan super. Tidak, pertukaran ada di sana, tetapi yang dibutuhkan adalah titik menelan. Membakar pedang juga merupakan kekuatan pertumbuhan, tetapi tidak dapat ditingkatkan menjadi keabadian, jadi Ye Xuan baru-baru ini menukar yang baru. Dia dengan cepat menemukannya di sistem melahap super dan akhirnya menguncinya pada kekuatan supernatural khusus. Kekuatan magis ini memiliki serangan fisik dan serangan jiwa khusus. Serangan jiwa biasa, Ye Xuan juga memiliki mata jiwa, tetapi mata jiwa ini adalah reinkarnasi jiwa yang tidak dapat menyerang bentuk jiwa. Dan serangan jiwa khusus ini dapat menyerang jiwa tanpa tubuh. Namun, kekuatan magis ini membutuhkan 2 poin untuk menelan, dan Ye Xuan ragu-ragu untuk bertukar. Sekarang aku punya 6 poin untuk ditelan. Jika aku menebus 2 poin, maka hanya tersisa 4 poin. Namun, serangan jiwa khusus ini diperkirakan akan digunakan di masa depan, dan dengan mataku yang tajam, aku menggunakannya dalam reinkarnasi. Tidak masalah untuk membunuhnya sebelum kebangkitan darah. Ye Xuan berpikir sejenak dan akhirnya membuat keputusan. Hei, apakah tuan rumah menghabiskan 2 poin untuk menelan poin dan menebus gelombang pedang tanpa api virtual? Ya, hei, gelombang pedang tanpa api virtual berhasil. Apakah kamu langsung belajar? Ya, hei, tuan rumah mempelajari gelombang pedang tanpa api. Ketika sistem ini mendorong suara untuk muncul, Ye Xuan juga mempelajari kekuatan magis baru, gelombang pedang tanpa api virtual. Kekuatan magis ini tidak hanya dapat terus meningkat, tetapi juga menyerang roh jiwa, ditambah dengan sifat api, hanyalah kekuatan magis bagi Ye Xuan. Reinkarnasi, kamu mati. Setelah Ye Xuan mempelajari gelombang pedang imajiner ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meledakkan 2 pria baik. Dia menatap jiwa reinkarnasi yang jauh dari reinkarnasi, dan mulutnya sedikit miring. Para pendahulu, putaran orang-orang yang kembali itu belum mati, aku akan menyusulnya. Ye Xuan tiba-tiba berkata kepada Hu Xinger. Mendengar ini, Hu Xinger dan yang lainnya melihat sekilas, dan Hu Xinger bahkan lebih terkejut, bisakah kamu melihat jiwanya? Yah, aku bisa melihat semangat reinkarnasi yang bergema. Dia pergi ke timur laut. Diperkirakan sedang mencari titik kebangkitan. Ye Xuan mengangguk langsung. Bahkan jika kamu adalah orang kuat yang tidak binasa, jika kamu tidak memiliki kemampuan, kamu mungkin tidak dapat melihat jiwa titik kebangkitan antara surga dan bumi. Bahkan jika kamu dapat melihatnya, itu bukanlah sesuatu yang dapat dibunuh oleh orang biasa. Tentu saja, jika Anda memiliki kebencian yang mendalam dengan orang lain, maka orang ini akan mengikuti jiwa perjalanan, sehingga jiwa tidak dapat menemukan titik kebangkitan, dan kemudian menghilang di antara langit dan bumi. Proses ini terkadang sangat lama. Bagaimanapun, waktu keberadaan jiwa terkait dengan tingkat kematian. Meski begitu, masih banyak orang yang melakukan hal semacam ini. Jika ada kebencian yang begitu dalam, akan butuh beberapa tahun untuk mengikuti jiwa. Meskipun itu membawa bahaya bagi tubuh fisik pihak lain, itu juga membawa bahaya bagi jiwa. Meskipun mereka yang berada di dalam jiwa tidak dapat melihat orang, tetapi beberapa orang di sekitar mereka masih dapat merasakannya, mereka tidak dapat melacaknya. Ketenangan pikiran, semangat waktu yang lama akan runtuh. Jelas, tidak ada pembunuhan darah, tetapi tidak mungkin untuk menemukan kebangkitan Ansheng. Ini terlalu kejam. Setelah mendengar Ye Xuan dapat melihat jiwa Tur, dan tampaknya memiliki sarana untuk membunuh jiwa, Hu Xinger dan yang lainnya terkejut. Jika demikian, maka bunuhlah reinkarnasi sang penguasa, dan kemudian menderitalah. Kata Hu Xinger dengan sungguh-sungguh. Ye Xuan pun mulai berpikir seperti ini. Namun,
dia teringat hal lain dan berkata, para pendahulu, reinkarnasi pemilik kota tidak jelas. Saya kira, orang-orang yang kembali kali ini mungkin masih memiliki pembantu. Saya ingin mengikutinya. Setelah pengingat seperti itu, Husinger dan yang lainnya juga langsung teringat hal seperti itu. Racun dalam reinkarnasi kota terlalu aneh, dan saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Karena reinkarnasi sudah mati, bahkan jika dia memiliki darah yang tidak ada habisnya, akan butuh waktu untuk bangkit kembali, dan Ye Xuan sekarang akan menindaklanjutinya. Jika situasinya tidak tepat, dia dapat langsung menghapus jiwa reinkarnasi. Baiklah, kalau begitu kamu berhati-hati. Husinger mengangguk. Kalau begitu saya akan mengambil langkah lebih dulu. Setelah Ye Xuan selesai, dia langsung mengeluarkan tubuh Gao Yunlong dan kemudian menyapunya ke arah timur laut, tetapi kecepatannya tidak terlalu cepat, karena kecepatan reinkarnasi yang dihormati itu lambat baginya. Kisaran persepsi dalam keadaan jiwa mungkin 1/10 dari ruang lingkup roh kehidupan, dan itu kecil dan menyedihkan. Oleh karena itu, Ye Xuan tidak mengalami kesulitan dalam pelacakan. Bagaimanapun, jiwa reinkarnasi tidak dapat melihatnya, dan dia tidak dapat merasakannya. Adapun Husinger, dia bersiap untuk mencari jiwa tubuh Gao Yunlong untuk melihat apakah dia telah menemukan beberapa petunjuk. Ye Xuan menduga bahwa para pemulangan kali ini masih memiliki pembantu, dan bahkan mungkin pemain kuat yang tidak sekarat, sehingga mereka dapat menyelinapkan kematian beracun ke kota. Sangat disayangkan bahwa reinkarnasi dari reinkarnasi dihancurkan oleh dirinya sendiri, dan tubuh reinkarnasi tidak tahu di mana ia berada. Ye Xuan mengandalkan mata wawasan untuk mengikuti jiwa reinkarnasi, yang terakhir benar-benar tak terbayangkan, dan bahkan seseorang dapat melihat jiwa itu. Segera, hari berlalu. Kecepatan jiwa pengembara ini lambat seperti kura-kura, tetapi kecepatannya sudah lebih dari roda berputar rata-rata. Ketika Ye Xuan ingin mengalahkan roh pengembara dari putaran orang-orang yang dihormati ini, reinkarnasi tiba-tiba datang ke pegunungan. Di sini, sepertinya itu bukan gunung. Alis Ye Xuan terangkat dan dikenali. Reinkarnasi jauh dari gunung, tetapi kecepatan reinkarnasi yang dihormati sebanding dengan roda berputar umum. Anda masih bisa mendapatkannya dari reinkarnasi ke gunung abadi dalam 1 hari. Ye Xuan berada di belakang jiwa ini dan memasuki pegunungan. Dia selalu merasa bahwa ini tidak aneh, saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Setelah beberapa saat, jiwa reinkarnasi tiba-tiba jatuh, seolah-olah menemukan titik kebangkitan dan mulai bangkit kembali. Ye Xuan buru-buru mengikutinya. Pada saat ini, sekelompok sosok hitam dan hancur tiba-tiba datang dari jauh. Apa ini? Ye Xuan segera menatapnya. Setelah dia melihat apa kelompok itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Laba-laba, ini adalah sekelompok laba-laba, dan itu masih laba-laba besar dengan sayap. Ini bukan intinya. Intinya adalah kecepatan laba-laba terbang besar ini sangat cepat. Saya khawatir itu telah mencapai status 8 kali lipat dari roda yang berputar. Di Kam Utara Reinkarnasi, ada 3 tempat berbahaya, satu adalah ngarai hidup dan mati, yang lain adalah reinkarnasi, dan yang ketiga adalah tidak membunuh gunung. Namun, tidak berbahaya untuk membunuh gunung, dan tidak akan ada begitu banyak hewan tingkat tinggi. Kelompok laba-laba terbang ini tampaknya memiliki ratusan dari mereka. Ini rumit. Ye Xuan segera menjawab dan langsung mengorbankan pedang Qian. Tampaknya ini bukan kebangkitan reinkarnasi, dan pembantunya mungkin. Dalam kasus ini, Tuan yang kembali tidak menggunakannya, dan dia tidak harus menunggunya bangkit. Bunuh. Pedang api virtual. Ye Xuan tidak berkata apa-apa, langsung menyerang jiwa reinkarnasi. Pedang tak kasat mata, menembus udara dan langsung mengenai jiwa reinkarnasi yang dipuja. Jiwa adalah eksistensi yang sangat istimewa. Serangan umum tidak akan melukai jiwa dan akan melewatinya. Namun, gelombang pedang tanpa api virtual Ye Xuan memiliki serangan jiwa khusus dan dapat melukai. Jiwa reinkarnasi itu sadar, dan dia juga menghancurkan Ye Xuan sepanjang jalan, tetapi Ye Xuan tidak terdengar. Ketika dia datang ke gunung, tampaknya melihat fajar harapan. Dia ingin menggunakan setetes darah tak terkalahkan yang disimpan dalam jiwa untuk bangkit dan kemudian membalas dendam. Sayangnya, dia tidak pernah tahu bahwa Ye Xuan ada di belakangnya, dan dia tidak tahu bahwa Ye Xuan memiliki sarana untuk menghapus jiwa. Pedang tanpa api imajiner ini mengenainya, dan tiba-tiba membuatnya sengsara. Di mata wawasan, Ye Xuan melihat api tak kasat mata membakar jiwa reinkarnasi. Tinju besar kelompok itu diayunkan dengan keras oleh api,
seolah-olah akan meledak. Setelah sedetik, api itu terbakar dan menghilang di antara langit dan bumi. Reinkarnasi jiwa hancur, apalagi terlahir kembali, dan bahkan reinkarnasi tidak dapat melakukannya. Namun, membunuh jiwa bukanlah hadiah bagi Yesuan, dan jiwa reinkarnasi menghilang setelah kematian, bersama dengan darah yang tak habis-habisnya di dalam. Reinkarnasi sudah mati, dan balas dendam reinkarnasi kota juga dilaporkan setengah, maka langkah selanjutnya adalah memecahkan masalah lain. Setelah sedetik, ratusan laba-laba terbang juga telah tersapu, dan kelompok yang ditekan hitam segera membungkus Yesuan. Yesuan tidak mengatakan apa-apa, dan memanggil 3 pohon tua. Jika semuanya adalah laba-laba terbang dengan berat 9 putaran, Yesuan mungkin cemburu, tetapi itu hanya tabu, tetapi sayangnya, dalam kelompok laba-laba terbang ini, 5 di antaranya beroda 9. Tuan kecil, semuanya membunuh. Pohon itu bertanya sambil tersenyum. Setelah Yesuan berhenti, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan membunuh, terbang saja, aku akan menyimpannya berguna." Ketika saya mendengar ini, pohon tua itu tertegun dan kemudian segera bereaksi. "Tetaplah berguna, itu untuk menggunakan pesta pembunuhan. Tidak masalah." Pohon itu tersenyum dan berkata, "Begitu banyak laba-laba terbang, jika semuanya terbunuh, kekuatan Yesuan setidaknya bisa berlipat ganda. Ini bukan gunung, mungkin ada penolong reinkarnasi, yaitu orang yang membunuh reinkarnasi kota. Orang ini mungkin tidak punah, jadi Yesuan harus berhati-hati." Tidak menunggu serangan laba-laba terbang, Yesuan langsung menukik ke bawah. Laba-laba terbang ini merasa bahwa Yesuan hanya beroda 7, tetapi dia terlalu malas untuk memperhatikan. Perhatian mereka terpusat pada pohon tua, tulang-tulang dan tubuh Megatron. Yesuan meninggalkan pengepungan dan bergegas langsung ke pegunungan. Dia ingin menemukan Tuan yang bersembunyi di pegunungan. Meskipun ini bukan gunung besar, tetapi dengan kecepatannya, jika Anda maju dengan kecepatan penuh, Anda dapat melewatinya dalam waktu kurang dari 1 menit. Tentu saja, orang yang masuk biasanya tidak akan sebodoh itu, karena akan ada banyak orang di bagian bawah, dan Yesuan akan diserang begitu mereka memasuki wilayah mereka. Namun, ketika Yesuan terbang rendah, dia menemukan bahwa binatang Tongtian di gunung ini semuanya adalah laba-laba. Lebih baik mengubah nama menjadi Gunung Laba-Laba tanpa menghancurkan gunung. Sepertinya laba-laba ini mungkin adalah Tuan hari ini. Mata Yesuan tertegun dan mulai menjelajahi gunung. Di jalan, ada laba-laba tingkat rendah yang menghalangi langkah kakinya. Semuanya terbunuh oleh penggunaan gelombang pedang tanpa api. Kirin baru saja jatuh sehari yang lalu, tetapi pendinginan ini adalah kebutuhan untuk menelan tubuh binatang buas, jadi tubuh laba-laba ini, Yesuan baru saja menggunakannya. Namun, setelah Yesuan menyapu lingkaran, dia akhirnya menemukan napas yang kuat, tepat di tengah gunung. Tidak ada yang lebih buruk daripada reinkarnasi, dan yang tak terkalahkan lainnya. Mata Yesuan Yuan membelalak, kehati-hatiannya benar, dan dia tidak menyangka bahwa ada yang tak terkalahkan yang tersembunyi di pegunungan. Untungnya, yang tak terkalahkan ini tampaknya sama dengan reinkarnasi, dan itu adalah daging dan darah. Namun, sekarang kilin Yesuan dan Tian Liuyan yang rusak sedang mendingin, dan akan sedikit merepotkan untuk dihadapi. Tidak peduli, Yesuan, tidak peduli berapa banyak, langsung mengumpulkan mata Vientian di kejauhan, dan kemudian mulai membombardir gunung yang tak terkalahkan. Boom, 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 di bawah pemboman Vientian yang kuat, gunung itu dengan cepat runtuh. Pada saat yang sama, yang tak terkalahkan di dalam juga tiba-tiba membuka matanya dan meledak. "Siapa di sini?" Minuman keras jatuh ke telinga Yesuan, diikuti oleh sosok tua. Pengunjung itu adalah seorang lelaki tua berpakaian hitam. Penampilannya tidak berbeda dari lelaki tua pada umumnya. Namun, Yesuan melihat wajah lelaki tua itu dipenuhi laba-laba berwarna. "Aku pernah ke sana, sungguh tidak menyenangkan." Yesuan selalu merasa jijik pada makhluk yang memiliki lebih banyak kaki, seperti laba-laba, kecoa, del. Jika dia memanjat laba-laba di wajahnya, bahkan laba-laba setingkat Vientian akan membuatnya sakit. Belum lagi, laba-laba warna ini ternyata menjadi puncak tingkat atas putaran tersebut. "Siapa kamu? Mengapa kamu tidak berada di pegunungan?" Yesuan membuka pintu dan bertanya. "Dan siapa kamu?" Orang tua berpakaian hitam itu mengajukan pertanyaan. Dia sangat aneh, karena napasnya tidak tertutup, dan Yesuan tidak memutar roda,
dia berani menghadapinya dan bertanya kepadanya. Keberanian ini tidak kecil. 100 tahun yang lalu, saya berlatih di retret ini. Saya baru saja pergi kali ini, dan tempat itu ditempati oleh Anda. Yesuan berpura-pura hidup selama ribuan tahun. Abad, ketika orang tua itu mendengar ini, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipit. Dia tidak akan percaya pada hantu Yesuan, karena ada laba-laba terbang di sekelilingnya di pegunungan, dan distrik Yesuan memiliki putaran roda 7. Bagaimana dia bisa datang ke pusat gunung? Memikirkan hal ini, matanya tiba-tiba meledak dengan 2 pembunuhan, dan bertanya, siapa yang mengirimmu? Kalimat ini terdengar, Yesuan tahu bahwa dia telah terungkap. Lagi pula, bagaimana dia bisa menerobos pengepungan dan datang ke sini? Karena pihak lain sudah menebak, Yesuan tidak menyembunyikannya. Dia berkata langsung, apakah kamu yang membunuh reinkarnasi kota? Kamu bisa menemukannya di sini, kamu sedikit ahli, ya, reinkarnasi membunuhku. Orang tua itu tersenyum, dan Yesuan di depannya hanya sebuah kendaraan roda 7. Tentu saja, dia tidak akan menaruh perhatian padanya. Dia bosan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengobrol dengan Yesuan. Saya mendengar bahwa reinkarnasi pemilik kota diracuni, dan kemudian dia meninggal setengah hari setelah mundur. Ketika dia meninggal, tubuhnya tidak memiliki kelainan apapun. Racun apa yang kamu gunakan? Yesuan bertanya dengan rasa ingin tahu, itu hanya sedikit dosis racun raja. Racun raja bukanlah daging, tetapi jiwa. Dia dapat menahannya untuk waktu yang lama, dan itu dapat dianggap agak tahan. Aku hanya bertanggung jawab untuk meracuni. Adapun hal-hal lain, aku akan memberikannya kepada reinkarnasi. Yang terhormat, jawab lelaki tua itu. Sebelum mendengar jawaban ini, Yesuan sebenarnya sudah menebaknya. Bagaimanapun, reinkarnasi pemilik kota tidak memiliki luka apapun, dan kemudian dia dibunuh oleh reinkarnasi dan menyambar tubuhnya. Sangat disayangkan reinkarnasi itu mati kemarin. Kata Yesuan, meninggal. Ketika lelaki tua itu mendengarnya, dia sedikit terkejut. Reinkarnasi dari reinkarnasi telah menembus ke yang tidak dapat dihancurkan. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu setidaknya harus abadi. Jadi, apakah kamu reinkarnasi? Untuk pertanyaan ini, Yesuan tidak menjawab, tetapi bertanya sebaliknya, aku ingat bahwa tidak ada yang kuat yang tak terkalahkan dalam reinkarnasi. Dari mana kamu berasal? Untuk beberapa alasan, lelaki tua itu tidak dapat memberitahu Yesuan identitasnya. Dia hanya ingin mengendalikan reinkarnasi dan kemudian mencapai suatu tujuan. Namun yang tidak diduganya adalah reinkarnasi yang berhasil menembus ke alam tak terkalahkan itu terbunuh. Untungnya, dia juga tahu bahwa reinkarnasi memiliki setetes darah dan mudah untuk dibangkitkan. Aku sudah menembak sekali dan sudah melanggar perjanjian, tetapi saat ini, aku tidak akan menjadi masalah jika aku mencoba membunuh rubah reinkarnasi. Orang tua itu berpikir. Melihat tatapan orang tua itu yang merenung, mata Yesuan melirik. Meskipun orang tua itu tidak mengatakan dari mana asalnya, tetapi selama dia membunuhnya, dia akan mencari jiwanya. Reinkarnasi baru saja menerobos ke alam tak terkalahkan, tetapi orang tua itu jelas lebih kuat daripada reinkarnasi, dan mungkin ada banyak hal baik di atas ring. Menerobos babak dan 8, itu penuh harapan. Nak, berita ini, apakah rubah reinkarnasi itu membiarkanmu membawanya kepadaku? Tanya orang tua itu, ya atau tidak, apa bedanya? Yesuan bertanya, tidak ada bedanya, bagaimanapun, aku akhirnya membunuhnya. Orang tua itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Yesuan terkejut dan berkata, bisakah kau menembak? Jika beberapa dekade lalu tidak memungkinkan, itu tidak lagi mengikat, tetapi aku tidak ingin mengambil posisimu sendiri. Orang tua itu mengerutkan kening, saat berikutnya, ada laba-laba terbang besar. Memutar roda ke puncak 9 puncak. Kemudian, orang tua itu langsung menuju ke barat. Tidak bagus. Yesuan mengubah wajahnya dan buru-buru memberikan perintah pembunuhan mati pada orang tua itu, tetapi saat ini, laba-laba terbang yang memutar roda puncak 9 kali lipat langsung membunuh Yesuan. Apakah merepotkan untuk datang kepadaku? Yesuan berteriak dingin, dan langsung memberi perintah kepada raja-raja tua dan raja-raja suci yang tidak menghancurkan gunung-gunung. Bunuh. Pada saat yang sama, pesta pembunuhan dibuka secara langsung. Di luar gunung, 3 pohon tua selalu menjadi. 3 pohon tua yang menerima instruksi dari Yesuan segera menembakkan semua api dan mulai membunuh.
Terlalu mudah bagi mereka untuk mengemas udang-udang kecil ini. Di sisi lain, Ye Xuan, yang berada di tengah gunung, juga menyerang laba-laba terbang besar secara langsung. Pembunuhan pecah. Pedang api virtual, gas pedang tak terlihat menghantam laba-laba terbang, yang merupakan puncak dari puncak 9 kali lipat. Laba-laba terbang ini memiliki 12 mata yang tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan. Namun, karena ranah Ye Xuan, itu tidak menempatkan Ye Xuan di matanya. Hei, gelombang pedang imajiner menghantam laba-laba terbang, dan unicorn benar-benar terbakar. Kirin Zenki memiliki efek membakar dunia, ditambah pencegahan unicorn dan efek darah lainnya, biarkan Ye Xuan pedang ini, langsung membunuh laba-laba terbang ini. Dalam sekejap mata, laba-laba terbang ini, yang hanya 9 putaran, terbakar hingga hanya tersisa setengah tubuhnya. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Setelah Ye Xuan mendengar suara sistem, dia segera menyapu dan mengumpulkan tubuh laba-laba terbang itu. Meskipun hanya setengah, tetapi tubuh binatang buas itu masih utuh, yang tidak rendah bagi Ye Xuan. Kemudian, Ye Xuan menoleh dan melihat ke kejauhan, dan menemukan bahwa pria hitam yang tak terkalahkan itu telah menghilang ke langit. Kecepatan cepat, tulang rusuk, hentikan dia. Ye Xuan segera memberi instruksi kepada Raja Kerangka. Raja Tulang diperintahkan untuk bergegas keluar dan bersiap untuk mencegat lelaki tua itu. Untungnya, ada jarak dari pintu masuk ke pusat gunung. Raja Tulang melihat lelaki tua berpakaian hitam itu. Setelah melihat Raja Tulang pipi, lelaki tua berpakaian hitam itu tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi tertegun, bergumam, masih ada kerangka-kerangka yang langka. Raja Tulang pipi adalah hewan langka, dan itu juga merupakan 9 lipatan. Orang biasa akan punya ide, tetapi lelaki tua berpakaian hitam tidak. Mati, lelaki tua berpakaian hitam itu menembak langsung, dan Raja Tulang pipi itu meninju. Hei, bayangan tinju itu cepat, dan baju besi keras Raja Kerangka itu hancur, dan sebuah lubang besar dibuat oleh pukulan ini. Namun, cedera ini bahkan tidak sampai 2/5, dan Raja Tulang tidak akan mati. Oh, sedikit toleran. Orang tua itu sekali lagi menunjukkan ekspresi aneh. Binatang Tongtian umum juga dapat memulihkan luka-lukanya sendiri, tetapi kecepatan Raja Kerangka telah melampaui binatang Tongtian umum, bahkan laba-laba terbang yang dia sebut hanya pergantian 9 puncak, saya khawatir tidak ada kemampuan seperti itu. Namun, dia masih bukan raja yang langka. Mati, orang tua itu sekali lagi meninju. Kali ini, tubuh bagian bawah Raja Kerangka langsung hancur, dan kerusakannya mencapai tingkat yang sangat tinggi yaitu 7. Sangat disayangkan jika cedera Raja Kerangka tidak mencapai 4/5, sistem tidak akan menghakiminya untuk mati, sehingga dia dapat terus pulih. Setelah 2 pukulan, Raja Kerangka telah terbunuh di depan orang tua itu, dan kemudian sebuah pedang jatuh. Hei, orang tua itu seorang diri meninju dan mengayunkan pedang besar itu bersama-sama. Fisik yang kuat mengguncang tulang pipi dan mulut harimau itu hancur. Pedang besar itu terpental kembali, sementara tangan orang tua itu hanya tanda merah. Orang kuat yang tak terkalahkan, sangat kuat. Kekuatannya bagus, cukup untuk membunuh pergantian 9 puncak, tetapi menghadapiku, kamu tidak memenuhi syarat. Orang tua itu mendengus dan meninju lagi. Tetapi pada saat ini, bau Raja Kerangka tiba-tiba meroket. Jangan hancurkan jiwa, atribut penuh, berlipat ganda. Hei, kekuatan pertahanan Raja Kerangka telah berlipat ganda. Kali ini, serangan orang tua itu bahkan tidak menembusnya, sehingga cederanya tidak bisa melebihi 4/5. Bagaimana ini mungkin? Orang tua itu terkejut untuk ketiga kalinya. Dia mampu mengalahkan kerangka-kerangka dengan 2 tinju. Bagaimana kekuatan pertahanan Raja Kerangka tiba-tiba meningkat? Ini tidak mungkin. Hah! Ketika dia terkejut, Raja Sakral yang membuka jiwa yang tak terkalahkan adalah pedang, puff. Orang tua itu tanpa sadar mengangkat tangannya untuk berhenti, tetapi kali ini, pedang yang mengejutkan itu langsung memotong daging orang tua itu, dan bahkan meninggalkan bekas pedang di tulang orang tua itu. Jangan lupa, atribut ganda penuh dari semangat pertempuran yang tak terkalahkan juga efektif untuk Megatron. Perubahan mendadak ini membuat orang tua berpakaian hitam itu makan. Aku bisa melukai tubuhku yang tak ada habisnya. Orang tua berpakaian hitam itu tidak dapat mempercayainya. Bagaimanapun, dia bukan pemain yang kuat, dan terobosannya telah berlangsung selama beberapa tahun. Tubuh keabadian sangat kuat, dan itu bukan perubahan yang biasa. Namun, saat dia terkejut, langit tiba-tiba memetik sesosok,
kali ini bukan Yesuan, tetapi pohon tua itu. Adapun kelompok laba-laba terbang, itu diserahkan kepada Yesuan. Awalnya, orang tua berpakaian hitam itu mencoba pergi ke barat dalam reinkarnasi. Dia membunuh rubah reinkarnasi, tetapi sekarang dia tiba-tiba menghancurkan dua lintasan dan tidak bisa menahan rasa kesal. Namun, dia tidak keberatan untuk memecahkan dua hal mayat hidup dari pohon tua dan Raja Kerangka. Namun, dia baru saja menembak bayangan tinju, dan pohon itu selalu menyala, langsung ke punggungnya. Api, hei, orang tua itu menembak dengan cepat, dan pukulan itu mengenai bagian belakang orang tua berpakaian hitam, tetapi karena tubuh tak terkalahkan dari orang tua berpakaian hitam lebih kuat, pukulan ini tidak menyebabkan kerusakan substansial, tetapi orang hitam itu berada di belakang pakaian belakang terbakar. Hal-hal lain-lain, kamu mencari kematian. Orang tua berpakaian hitam itu marah dan berubah menjadi pukulan, langsung meledakkan kepala pohon tua itu. Pertahanan pohon tua itu tidak lebih dari Raja Kerangka, dan itu langsung terbunuh. Hal semacam ini masih sangat langka. Untungnya, pohon tua itu tidak mati. Bagaimana dengan itu? Hei, roh abu sudah mati. Hei, roh abu dibangkitkan. Yesuan, yang sedang melawan sejumlah besar laba-laba terbang, segera mendengar suara itu di benaknya dan segera memanggil pohon tua itu. Namun, laba-laba terbang ini juga hampir mati, jadi Yesuan langsung bergabung dengan pohon itu dan bergegas menuju lelaki tua berpakaian hitam itu. Peningkatan 2 kali lipat, lihat apakah aku tidak membunuhmu. Kemuliaan Yesuan, pesta pembunuhan saat ini, telah meningkat 2 kali lipat, yang berarti bahwa Yesuan dapat memainkan kekuatan tempur 3 kali lipat. Ditambah dengan gelombang pedang tanpa api virtual yang ditebus oleh 2 poin-poin menelan, membunuh lelaki tua itu seharusnya tidak menjadi masalah. Lelaki tua berpakaian hitam itu mengira bahwa dia telah membunuh pohon tua itu, tetapi setelah dia melihat pohon itu lagi, seluruh orang itu lumpuh. Kebangkitan, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa dibangkitkan? Terlebih lagi, bahkan jika itu adalah orang kuat yang tidak merusak lingkungan, mustahil untuk dibangkitkan dalam waktu sesingkat itu tanpa menggunakan darah yang menyegarkan. Apakah itu kembaran? Tidak, tidak mungkin. Napas mereka sama. Orang tua berpakaian hitam itu segera menjawab, tidak hanya napas, tetapi juga kekuatan magis yang digunakan. Pada saat ini, orang tua berpakaian hitam telah mengalihkan perhatiannya ke Yesuan, tetapi alam 7 roda Yesuan benar-benar membuat orang tua berpakaian hitam itu tidak mampu menarik minat apapun. Tetapi saat berikutnya, dia terkejut. Mata ruang angkasa, pedang api virtual. Setelah mendekat, Yesuan tidak mengatakan apa-apa tentang penggunaan langsung mata ruang angkasa, merobek celah ruang angkasa, dan kemudian tiba-tiba keluar dari pedang. Pedang tak terlihat menghantam celah-celah di ruang angkasa, dan kemudian melesat dari belakang orang tua berpakaian hitam, menghantam punggung orang tua berpakaian hitam itu. Hei, punggung orang tua berpakaian hitam itu terhantam keras, dan seluruh orang itu mencondongkan tubuh ke depan dan terbang ke depan. Pada saat yang sama, efek api unicorn yang mengamuk juga terungkap. Punggung pria hitam itu langsung menyala dan terbakar, itu adalah daging pria tua hitam itu. Kekuatan tempur 3 kali lipat, ditambah dengan gelombang pedang tanpa api virtual dan semua jenis darah, membuat Yesuan memiliki kemampuan untuk melukai yang kuat secara serius. Jika serangan ini jatuh pada reinkarnasi sebelumnya, saya khawatir itu dapat ditusuk, tetapi pada saat itu, Yesuan tidak memiliki gelombang pedang tanpa api, dan tidak ada peningkatan dalam pesta pembunuhan. Terlebih lagi, Yesuan telah menelan tubuh ratusan laba-laba terbang, dan telah ditingkatkan dari tahap awal reinkarnasi ke tengah ronde ke-7. Oleh karena itu, pukulan ini telah mengenai pria tua berpakaian hitam. Ini tidak mungkin. Pria tua berpakaian hitam itu memiliki warna yang samar, dan dia tidak percaya bahwa dia terluka oleh seorang junior yang telah berbalik. Tulang-tulang raja dan pohon itu sudah tua. Bagaimanapun, mereka semua beroda 9, tetapi Yesuan hanya beroda 7. Sulit untuk menjadi. Apakah reinkarnasi yang kau bunuh? Orang tua berpakaian hitam itu tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Serangan Yesuan sudah cukup untuk membunuh orang kuat yang tak terkalahkan. Jika tidak, dia akan bereaksi cepat. Jika tidak, pedang itu akan berada di punggungnya. Pada saat itu, bahkan dia akan ditusuk. Kekuatan ini sudah cukup untuk membunuh reinkarnasi. Tidak buruk, mulut Yesuan sedikit miring, seharusnya sebuah kalimat. Namun,
dia tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan orang tua berpakaian hitam itu, bunuh saja dulu. Hah, sosok lelaki tua berpakaian hitam itu belum stabil, dan angin sekali lagi muncul. Raja Tulang yang membuka pertempuran tak terkalahkan telah menyapu dengan pedang surga. Hei, lelaki tua berpakaian hitam itu bereaksi kali ini, dan dia bergegas maju dengan pukulan. Kali ini dia terbang ke arah belakang. Sayangnya, ada orang yang menghalangi bagian belakang. Kabel yang, api, pohon itu juga tidak bermoral, menggunakan keterampilan secara langsung, tangan kiri menarik rantai api, dan tangan kanan bergegas menuju bagian belakang lelaki hitam itu. Gulung, lelaki tua berpakaian hitam itu berteriak dan ada naluri besar di dalam tubuhnya. Tetapi sebelum itu, pohon tua itu membuka keterampilan lain. Penutup api, boom, gas asli mengguncang api. Untungnya, pohon itu selalu berbalik, dan karena Yesuan telah menelan begitu banyak mayat, ia telah menembus ke puncak-puncak 9 kali lipat. Jika tidak, gempa bumi ini, penutup api akan rusak. Selain mampu bertahan, tudung api dapat menyerap serangan, dan setelah energi kemarahan pria hitam itu diserap, ia langsung meledakkannya. Hei, tudung api tiba-tiba terbuka, dan gelombang panas bergulung, dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Bagian belakang lelaki tua berpakaian hitam diserang oleh gelombang pedang tanpa api. Meskipun goncangan itu memadamkan api kemarahan Qilin, cederanya tidak pulih karena tubuh abadi. Sekarang datang lagi, kerusakan ledakan tudung api benar-benar menyakitkan. Namun, ini bukan intinya. Kerja sama Yesuan dan yang lainnya berjalan mulus, meskipun lelaki tua berpakaian hitam itu adalah pemain yang baik dalam situasi yang tak terkalahkan. Begitu dia dalam posisi yang tidak menguntungkan, kemungkinan besar akan lamban. Lelaki tua berpakaian hitam itu bergerak maju lagi, tetapi pada saat ini, Raja Kerangka tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya dan meraih kekosongan. Cengkeraman Hades. Sebuah kekuatan aneh membungkus lelaki tua berpakaian hitam itu, memaksanya untuk terbang ke Raja Kerangka. Selain itu, Raja Tulang Pipi terbang ke arah lelaki tua berpakaian hitam, dan keduanya saling berhadapan. Kekuatan pedang ini pasti bisa dipatahkan, Haf pikirkan. Orang tua berpakaian hitam itu tiba-tiba bereaksi dan mengirim udara yang menyebalkan itu untuk terbang mundur. Pada saat ini, Yesuan, yang telah menatap waktu, menembak lagi. Pembunuhan pecah, pedang api virtual, retakan ruang lainnya terkoyak, dan gas pedang tak terlihat ini sekali lagi keluar dari belakang pria hitam itu dan mengenai pria hitam itu. Meskipun kali ini pria tua berpakaian hitam itu telah dijaga, tetapi lukanya telah melebar lagi, punggungnya yang berdaging, samar-samar dapat melihat tulang-tulang hutan. Orang kuat yang tak terkalahkan memiliki tubuh abadi, dan, kecuali otaknya rusak, ia tidak dapat mati bahkan jika jantungnya patah. Meskipun demikian, tubuh yang tak terkalahkan sulit disembuhkan. Jika cedera seperti ini dipulihkan dengan gas suci, itu akan kurang dari beberapa bulan. Yang terpenting adalah tubuh akan terluka dan kekuatan tempur akan turun. Lelaki tua berpakaian hitam yang jatuh sepenuhnya ke dasar angin, wajahnya menjadi semakin bermartabat, dan dia tidak menyangka bahwa lelaki kuat yang tak terkalahkan, bahkan jatuh ke dalam akhir seperti itu tidak terduga. Kalian bukan orang-orang reinkarnasi. Siapa kalian? Lelaki tua berpakaian hitam itu marah. Kekuatan Yesuan dan yang lainnya sudah melampaui reinkarnasi. Jika Yesuan adalah reinkarnasi, saya khawatir reinkarnasi telah bersatu. Selama pidatonya, dia dengan cepat mengambil obat penyembuh dari cincin Qiankun, yang dengan cepat menekan cederanya dan perlahan pulih. Sayangnya, Yesuan tidak siap untuk menjawab pertanyaan ini. Semuanya dapat dijawab dari ingatan lelaki tua berpakaian hitam itu. Mengapa repot-repot membuang-buang lidahnya? Bunuh dan katakan, panggil. Lelaki tua berpakaian hitam itu terbang keluar, tetapi Raja Tulang langsung menuju ke arahnya. Pedang yang mengejutkan di tangan yang terakhir penuh dengan cahaya yang ganas. Pukulan ini pasti akan membuat lelaki tua berpakaian hitam itu kembali memukul lagi. Mengetahui bahwa lelaki hitam itu tidak dapat lolos dari serangan ini, wajahnya tenggelam ke dasar lembah, dan sekali lagi mengeluarkan sesuatu dari cincin Qiankun, itu adalah bola hitam. Bola ini, ketika dia hendak mencapai Raja Tulang Pipi, hancur. Hei, oh, ketika bola hitam itu meledak dan berubah menjadi kabut hitam untuk membungkusnya dan Raja Tulang Pipi, pedang besar di tangan Raja Tulang Pipi telah tiba di depannya. Gerakan ini secara langsung membawa lengan lelaki tua berpakaian hitam itu. Lehernya patah.
Tetapi lelaki tua berpakaian hitam dengan tubuh abadi, bahkan jika hanya ada satu kepala yang tersisa, tidak mati kecuali otaknya meledak. Ayo mati bersama. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian hitam itu tiba-tiba berteriak, menggunakan kekuatan kemarahan dan Vientin untuk meniup kabut hitam, dan langsung membungkus pohon tua itu ke dalamnya. Oke, Yesuan berkedip dan buru-buru memutar ruang dan melindungi dirinya sendiri. Meskipun kabut hitam membungkusnya, dia terhalang, dan kemudian dia mendengar suara orang tua dan tulang-tulang raja. Hei, Raja Kerangka mati. Hei, roh abu sudah mati. Hei, Raja Tulang dibangkitkan. Hei, roh abu dibangkitkan. Serangkaian 4 perintah sistem, biarkan Yesuan tercengang. Apa ini yang langsung memusnahkan pohon tua dan Raja Kerangka? Namun, mengapa Megatron tidak mati? Saat berikutnya, dia bereaksi. Apakah ini Raja Racun, racun jiwa? Memikirkan hal ini, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengguncang tubuh harimau dan keluar dengan keringat dingin. Untungnya, dia masih memiliki sarana untuk mendistorsi ruang. Jika tidak, jika ditutupi oleh kabut hitam ini, itu mungkin terdegradasi. Reinkarnasi pemilik kota hanya memiliki sedikit dosis Raja Racun yang tersebar, hanya didukung untuk waktu yang lama untuk mati. Pohon tua dan tulang-tulang raja juga hanya bertahan selama setengah detik, dan dia tidak memutar roda 7 kali. Jika dia menghadapi dosis Raja Racun ini bertebaran, diperkirakan lantai akan hancur di antara kedipan mata. Yesuan dengan cepat menakuti Urin, buru-buru membuka kekosongan, menjauh dari daerah ini, dan kemudian memadatkan mata Vientin di udara untuk menghilangkan kabut hitam. Mei Zentian, bawa kepalanya dan cincin Qian Kun. Yesuan memberi perintah kepada Megatron. Megatron adalah instrumen langit, tidak ada jiwa, itu adalah jenis yang berbeda, jadi itu. Terhindar, meskipun lelaki tua di pria hitam itu masih memiliki tengkorak yang tersisa, dia tidak sepenuhnya mati, tetapi hanya ada satu kepala yang tidak dapat dengan cepat memulihkan tubuh yang tak terkalahkan. Orang-orang yang menyedihkan dan tidak kompeten yang dapat digunakan tidak cukup untuk dibandingkan dengan Megatron, musuh. Namun, ketika Yesuan melihat bahwa Megatron telah membawa kepala lelaki tua itu dan cincin Qian Kun, dia tahu bahwa lelaki hitam itu sudah mati. Juga, lelaki tua dan kerangka-kerangka itu sudah mati. Lelaki tua berpakaian hitam ini akan mati bersama mereka, dan tentu saja dia tidak diizinkan untuk hidup. Karena tidak ada nada yang cepat, Yesuan mengira dia masih hidup. Pada saat ini, Yesuan berpikir sedikit. Lelaki tua berpakaian hitam ini memiliki Raja Racunnya sendiri, dan pohon tua serta kerangka tulang semuanya hilang, dan Raja Racun ini secara langsung melenyapkan jiwa. Kemudian, setelah kematian lelaki tua berpakaian hitam, bisakah dia mencari jiwa? Yesuan mencobanya dan menemukan bahwa itu tidak mungkin. Dalam keabadian, terbagi menjadi keabadian tubuh dan keabadian jiwa. Orang tua berpakaian hitam ini adalah alam keabadian. Meskipun jiwa menghilang, bahkan jika ia memiliki 10 tetes darah yang tak ada habisnya, itu tidak akan membantu. Tentu saja, jika orang tua berpakaian hitam adalah jiwa yang abadi, selama ada jiwa, bahkan jika jiwa dewa hancur, maka jiwa dapat dihidupkan kembali. Namun, orang tua berpakaian hitam ini jauh dari jiwa. Jika kamu mati, kamu akan mati. Aku di provinsi. Yesuan menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke belenggu orang tua berpakaian hitam. Orang tua itu lebih kuat dari reinkarnasi. Dia seharusnya berasal dari tempat yang lebih maju, dan dia tidak tahu berapa banyak hal baik yang akan ada di sana. Setelah Yesuan memeriksanya, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit miring. Hei, tuan rumah menerobos, dan ronde saat ini adalah 8. Hei, roh Asyas menerobos, dan arus adalah hal yang nyata bagi daging. Hei, Megatron menerobos, dan itu adalah hal yang nyata bagi daging. Hei, Raja Tulang menerobos, dan arus adalah hal yang nyata bagi daging. Hei, Kirin mendingin. Hei, batu yang pecah dan batu itu didinginkan dan dipulihkan. Benar saja, ada banyak hal baik di sini, dan ada juga 2 tubuh yang tidak punah, dan hal-hal ini secara langsung membuat Yesuan semuanya menerobos. Setelah terobosan, kekuatan keempat orang itu meroket. Jika lelaki tua berpakaian hitam itu masih hidup, saya khawatir itu akan terbunuh di tempat ini. Kemudian, Yesuan mulai memeriksa hal-hal lain di kotak hitam lelaki tua berpakaian hitam untuk melihat dari mana lelaki hitam itu berasal, apa identitasnya.
Namun, pada saat ini, Yesuan tiba-tiba melihat bahwa ada sesuatu yang dikenalnya di kepala lelaki hitam itu. Ini adalah, saat melihat alis Yesuan, dia melihat bahwa lelaki tua berkulit hitam itu memiliki tiang hitam berbentuk berlian di kepalanya, yang memancarkan energi aneh. Bukankah ini kepercayaan pada kristal? Ketulisme. Ini adalah reaksi pertama Yesuan. Pada saat itu, ia bertemu dengan roh-roh jahat di padang pasir yang putus asa. Namun, pada saat itu, roh-roh jahat itu lemah dan miskin, tetapi pemimpinnya hanya patah. Sekarang, bahkan sekte ini terkena roh jahat ini, dan wilayahnya tidak rendah, dan belum mencapai akhir. Bagaimana ini bisa terjadi? Kejatuhan sebelumnya memiliki ingatan tentang dewa jahat ini, jadi Yesuan segera melewati udara dan bertanya kepada Husiner. Roh-roh jahat, juga disebut kemartiran, adalah kekuatan di 5 tempat beracun di utara. Itu disebut 5 dewa beracun bersama dengan sekolah Qianzu, sekolah Jinzong, kuil bayangan ular, dan gerbang Tian Chao. Orang-orang dari 5 dewa racun semuanya adalah ahli racun. 5 tempat beracun adalah sarang dari 5 dewa racun ini, dan mereka adalah klan dari 5 orc di tempat suci Suguang, yaitu Xie, Wugong, Chanchu, Laba-laba, dan Jimat Ular. Petik 2. Inilah yang diminta Husinger untuk diberitahukan kepada Yesuan. Jadi, roh-roh jahat yang kita temui sebelumnya, adalah salah satu dari 5 dewa racun ini. Yesuan bertanya, "Yah, para leluhur menggunakan darah mereka untuk membuat orang-orang di seluruh tanah suci Twilight percaya kepada mereka dan membuat diri mereka lebih kuat," menjawab jawabannya. Ternyata, sekarang, Yesuan tahu apa yang akan dilakukan pria berkulit hitam itu dalam reinkarnasi. Itu seharusnya untuk mengembangkan orang-orang yang percaya. Namun, pria berkulit hitam ini juga merupakan salah satu orang yang percaya, karena dalam benaknya ada kristal kepercayaan laba-laba. Tuan muda, ibu berkata bahwa 5 tempat beracun ini bermusuhan dengan binatang buas. Jatuhnya tiba-tiba menghilang. Binatang buas, apa ini? Yesuan bertanya dengan cara yang berbeda. Ada orc lain di antara binatang buas, seperti rubah, macan tutul, del, yang jauh lebih kuat daripada 5 tempat beracun. Ibu berkata bahwa ayahku pergi ke binatang buas untuk menemukan leluhur, dan kemudian keberadaannya tidak diketahui. Dapat dimengerti bahwa binatang buas dan binatang buas terdiri dari ratusan orc. Namun, mereka juga orang-orang dari keluarga Humei. Mengapa mereka tidak berkembang menjadi orang percaya? Yesuan tidak tahu tentang masalah ini, tetapi dia sekarang dapat memahami bahwa lelaki tua berpakaian hitam itu seharusnya berasal dari 5 tempat beracun. 5 dewa racun dapat dikonfigurasi untuk menghapus racun jiwa, yang lebih sulit, tetapi aku memiliki darah mayat hidup, dan aku tidak tahu apakah aku dapat menahan racun ini. Yesuan berpikir dalam hatinya. Lelaki tua berjas hitam itu memiliki beberapa raja beracun di dalam cincin, dan Yesuan tidak dapat menahannya untuk tidak mengeluarkannya, dan kemudian membaginya dengan kekuatan Vientin, yang lebih kecil dari tetesan air. Kemudian dia bersentuhan dengan tangannya. "Hei, tuan rumah telah diracuni dan mulai detoksifikasi." Benar saja, dengan alam Yesuan saat ini, aku tidak dapat mengimunisasi racun ini. Tiba-tiba, racun ini menembus kulit Yesuan, lalu naik ke sungai dan meluruskan otak. Untungnya, Yesuan sekarang telah menerobos ke lingkungan roda 8, dan memiliki darah mayat hidup, dan dosis raja racun ini kecil, jadi raja racun ini tersebar menjadi 2 larut. Kemudian, racun itu disimpan di perpustakaan, dan Yesuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mencoba lagi. Benar saja, aku sudah mulai kebal. Hei, tuan rumah kebal terhadap racun. Bahan utama raja racun ini adalah 5 racun, tetapi sekarang semuanya kebal terhadap Yesuan. Di masa depan, dia tidak takut raja racun ini akan tersebar. Saat ini, balas dendam reinkarnasi kota juga dilaporkan, jadi Yesuan langsung memecah kehampaan dan menghabiskan setengah hari kembali ke Villa Baihu. Para pendahulu, tempat reinkarnasi di masa depan ini adalah duniamu. Yesuan berkata kepada Husinger. Terima kasih untuk itu. Husinger sangat berterima kasih. Namun, reinkarnasi pemilik kota teman lamanya sebenarnya telah meninggal, dan bahkan tulang-tulangnya tidak tahu di mana itu tidak berdaya. Tubuh reinkarnasi diperkirakan berada di cincin reinkarnasi, tetapi reinkarnasi memecahkan cincin sebelum bunuh diri, sehingga benda-benda di dalam cincin diperkirakan jatuh ke celah ruang angkasa, bahkan mata ruang angkasa.
Yesuan tidak dapat menemukannya kecuali jika menerobos ke surga. Tuan muda, apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya? Tiba-tiba bertanya, kristal kepercayaan. Ini, Anda dapat memurnikannya, itu seharusnya cukup bagi Anda untuk menerobos ke putaran roda. Adapun selanjutnya, saya kira saya akan pergi ke binatang buas untuk melihat apakah Anda dapat menemukan leluhur keluarga rubah suci Anda, membantu Anda menekan darah tubuh di dalam tubuh. Yesuan membelai rambut yang jatuh. Meskipun dikatakan bahwa dia telah menyimpulkan ketentuan darah dengan tuan dan pelayan, Yesuan juga memperlakukan jatuhnya sebagai prosaudari. Sangat berbahaya untuk jatuh, dan Yesuan secara alami harus keluar. Terlebih lagi, sekarang kekuatannya belum menemukan musuh dalam reinkarnasi ini, dia harus pergi ke tempat yang lebih kuat, dan 5 bidang beracun dan buas adalah tempat yang bagus untuk mengalaminya. Ketika dia menerobos ke yang tidak bisa dihancurkan, dia juga menaikkan kejatuhan ke posisi yang tak terkalahkan. Pada saat itu, adalah mungkin untuk menekan darah rubah. Saat ini, masih ada waktu setengah tahun. Tidak ada masalah untuk menerobos ke keabadian. Namun, Yesuan tidak yakin, karena hari ini, darah rubah begitu kuat sehingga orang yang paling tua pun tidak dapat berbuat apa-apa. Jika makhluk surgawi abadi adalah keabadian jiwa, atau perjalanan surga, maka perkiraan jatuhnya haruslah reinkarnasi. Mengenai langkah selanjutnya, Yesuan tidak bermaksud membiarkan jatuhnya mengikuti, biarkan dia menemani Husinger. Tuan muda, kalau begitu Anda berhati-hati. Jatuh dengan mulut kecil, berkata dengan wajah khawatir. Tidak masalah, saya akan menemukan ayahmu kembali. Yesuan berkata sambil tersenyum. Sebelum itu, dia sebenarnya meminta Husinger untuk meminta potret ayahnya, karena dia tahu bahwa reinkarnasi tidak mungkin menjadi tahap terakhirnya. Baiklah, terima kasih, Tuan. Jatuh dan berkata dengan cerdik. Kemudian, Yesuan mengeluarkan 2 tetes darah, yang dia dapatkan dari tubuh 2 mayat tak terkalahkan dalam jubah hitam lelaki tua itu, tetapi itu tidak mati. Binatang surgawi berbeda dari manusia. Setelah mereka mati, jiwa akan langsung menghilang. Apakah ada darah yang tidak dapat dihancurkan atau tidak? Darah mereka yang tidak ada habisnya hanya dapat digunakan untuk memulihkan luka. Namun, darah mereka yang tak habis-habisnya dapat dimanusiakan. Berikan pemurnian. Husinger terpukul keras oleh musim gugur tahun itu untuk melindungi keberadaannya. Saya khawatir itu tidak akan dapat menerobos ke wilayah yang tidak dapat dihancurkan. Tetapi sekarang karena ada 2 darah yang tidak terpisahkan, mungkin saja dapat menerobos. Masih ada setengah tahun untuk jatuh ke usia 18 tahun. Jika saya tidak dapat menemukan leluhur di paruh pertama tahun ini, maka saya akan kembali untuk membantu reinkarnasinya. Yesuan berkata kepada Husinger, dalam waktu setengah tahun, dia pasti dapat mencapai akhir, dan itu akan menjadi lebih tinggi. Pada saat itu, kemampuannya untuk bereinkarnasi pasti lebih kuat daripada Husinger, dan mungkin dia tidak perlu membantu lelaki tua itu. Itu bagus. Husinger mengangguk, bahkan jika dia melihat Yesuan untuk membuka kekosongan. Setelah melewati pintu kekosongan, Yesuan kembali ke Gunung Kepunahan. Ini adalah bagian utara reinkarnasi. Itu adalah yang paling dekat dengan 5 area beracun dan binatang buas. Wajar saja untuk memulai di sini. Pria berkulit hitam itu memiliki peta besar di dalam cincin itu, dan Yesuan telah menyalinnya ke dalam sistem menelan super, lalu memeriksanya dengan saksama. Saya ingin berpindah dari alam reinkarnasi ke alam binatang. Saya khawatir itu tidak semudah itu. Sebenarnya ada lingkungan beracun di tengahnya. Sepertinya itu harus dilintasi. Yesuan mengernyit. Jangan bicara tentang alam binatang, bahkan dari alam reinkarnasi ke 5 tempat beracun, ada jarak yang kecil. Jika wilayahnya dalam, kecepatan penuh, waktu yang dihabiskan akan digunakan sebagai satu kesatuan. Untungnya, peta ini lebih komprehensif, dan juga menunjukkan susunan transmisi kuno yang terbengkalai, yang dapat langsung ditransmisikan ke sekitar 5 perbatasan beracun. Namun, susunan transmisi kuno yang terbengkalai ini telah lama tidak berguna, dan jika digunakan, itu harus diperbaiki. Sistem menelan super dapat memperbaiki susunan transmisi. Meskipun susunan transmisi itu besar, diperkirakan itu tidak akan diperbaiki terlalu lama, dan itu jauh lebih baik daripada jalan. Yesuan berpikir dalam hatinya. Namun, dalam keadaan normal, dia akan melakukan rencana cadangan,
jadi dia akan membiarkan pohon yang menerobos ke tubuh mayat itu langsung menuju ke wilayah 5 racun, sementara tulang-tulang raja dan Megatron pergi untuk memburu binatang buas itu. Sedangkan untuknya, dia akan pergi ke susunan transmisi kuno yang terbengkalai. Saat ini, mereka bercabang 3, dan para prajurit dibagi menjadi 3. Setelah meninggalkan bagian utara reinkarnasi, Yesuan langsung menuju ke susunan transmisi kuno yang terbengkalai, yang memakan waktu sekitar 2 atau 3 hari. 3 hari kemudian, Yesuan juga tiba di susunan transmisi kuno yang terbengkalai ini, yang sangat sunyi dan telah ditinggalkan selama ribuan tahun. Yesuan tidak mengatakan apa-apa, dan bergegas ke istana transfer, tetapi dia tidak dekat, tetapi merasakan napas. Tidak sekarat, namun, napas ini bukan dari manusia, tetapi binatang buas yang tidak ada habisnya. Dalam hal ini, Yesuan tidak takut. Lagi pula, dengan wilayahnya saat ini, bahkan jika dia adalah seorang pejuang yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh, dia juga dapat dibunuh, apalagi tubuh binatang buas yang tidak terkalahkan. Yesuan langsung menyelinap masuk dan mengirim binatang Tongtian di kepala istana untuk merasakan napas Yesuan, dan segera mencabutnya dari kedalaman. Ini adalah macan tutul hitam. Yesuan terlalu malas untuk memberitahu apa macan tutul hitam itu. Pembunuhan pecah. Pedang api virtual. Trik ini cocok dengan mata ruang angkasa dan sangat mulus. Hanya dengan satu penutup, macan tutul hitam ini dihancurkan oleh Yesuan, dan setelah jiwanya menghilang, darah macan tutul hitam yang tak terpisahkan muncul. Yesuan dengan cepat berlalu, dan tubuh darah yang tak terhapuskan dan macan tutul hitam ini dikumpulkan dan kemudian ditelan langsung. Untuk keabadian, baginya, tidak banyak pemasukan, tetapi dapat digunakan sebagai mata uang, atau dapat digunakan oleh teman dan kerabat untuk membantu mereka menerobos. Setelah menyelesaikan binatang buas 1 hari ini, Yesuan datang ke susunan transmisi kuno yang terbengkalai ini. Dia baru saja melangkah masuk, sistem membunyikan nada. Hei, susunan transmisi rusak 76%, dan perkiraan waktu perbaikan adalah 3 hari. Apakah sudah mulai diperbaiki? Mendengar ini, Yesuan tidak ingin menjawab dalam benaknya, ya. Dia akan berada di sini selama 3 hari, dan tidak akan memakan waktu apapun selama 3 hari. Jika Anda membiarkannya bergegas, akan memakan waktu setidaknya sebulan untuk pergi ke 5 tempat beracun, apalagi pergi ke binatang buas. 6 hari dan 1 bulan, perbedaannya lebih dari 20 hari, dan tidak ada gunanya menghabiskan kristal superfagosit. Segera, itu adalah 3 hari lagi, dan kemudian Yesuan menukar beberapa spar, dan kemudian mengambil pohon dan 3 raja tulang pipi, dan kemudian langsung meluncurkan susunan transmisi. Hei, susunan transmisi mulai berjalan. Setelah 3 detik, Yesuan merasakan bahwa lingkungan sekitarnya telah berubah, dan bahkan langit dan bumi penuh dengan energi. Pengiriman berhasil. Pijakannya ada di istana transfer. Susunan transmisi kuno adalah 2 arah, jadi transfer ke istana adalah hal yang biasa. Yang disebut susunan transmisi 2 arah adalah bahwa Anda dapat maju mundur, dan susunan transmisi 1 arah hanya dapat kembali. Pada saat ini, susunan transmisi di kaki Yesuan juga ditinggalkan. Oleh karena itu, Yesuan menghabiskan sedikit sistem menelan super untuk memperbaiki susunan transmisi. Bagaimanapun, dia sekarang jauh dari reinkarnasi. Dalam 6 hari, pohon itu setengah tua. Jalannya belum selesai, dan Anda tidak dapat melakukannya jika Anda ingin menghancurkan kekosongan. Namun, dengan susunan transmisi ini, maka itu baik-baik saja. Memperbaiki susunan transmisi, Yesuan tidak perlu hadir, jadi Yesuan membiarkan penjaga kota tua di sini, dan kemudian pergi. Pada saat ini, dia telah sampai di tepi 5 tempat beracun, dan dalam waktu sekitar setengah hari, dia dapat memasuki 5 tempat beracun. Butuh waktu hampir 7 hari, dan tidak ada yang bisa dilakukan selama setengah hari. Setelah setengah hari, dia memasuki batas 5 tempat beracun. Namun, jika dia ingin memakai dari wilayah 5 beracun ke domain binatang buas, saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Bahkan jika penggunaan array transmisi terus-menerus diperkirakan, itu akan memakan waktu beberapa bulan, tetapi saya ingin melanjutkan. Menggunakan array transmisi tidak sesederhana itu, dan bahaya yang ditemui di jalan harus kuat. Jadi selanjutnya, hal utamanya adalah meningkatkan, wilayahnya tinggi, kecepatan jalan secara alami cepat, dan jauh lebih aman. Namun, itu tidak sebaik datang.
Ketika Yesuan baru saja memasuki 5 adegan beracun, ada tim yang bergegas ke arahnya. Tim ini tampaknya manusia, ada 3, dan tampaknya seorang pejuang. Namun, di mata wawasan Yesuan, penyamaran ketiga orang ini tidak terlihat dimanapun. Ternyata ketiganya adalah penguasa jimat ular, tetapi mereka baru saja menjadi manusia. Setelah melihat ketiga orang itu, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, karena ketiganya tampaknya datang kepadanya. Melakukan apa? Tidak menunggu pihak lain mendekat, Yesuan berteriak keras. Namun, ketiganya tidak siap untuk menjawab Yesuan, tetapi langsung mempercepat. Ada orang jahat, cari kematian. Yesuan juga omong kosong, langsung memanggil 3 pohon tua yang telah menembus inkarnasi tubuh. Apa? Ketiga orang itu terkejut. Mereka jelas hanya melihat satu orang. Mengapa mereka tiba-tiba muncul dengan 2 orang? Salah satu dari mereka tampaknya adalah Raja Kerangka. Namun, mereka tidak berpikir sebanyak itu, langsung mengorbankan senjata, dan membunuh Yesuan. Pengadilan kematian. Kemuliaan Yesuan sedang berlangsung, dan ketiga pria itu langsung menyerbu ke dalam jangkauan serangannya. Pembunuhan terjadi. Pedang api virtual. Singkatnya, bunuh langsung. Gas pedang tak kasat mata ini langsung terbenam di celah-celah di angkasa dan kemudian ditarik keluar dari belakang satu orang. Hei, ini membunuh pihak lain dan terkejut, membunuh satu orang secara langsung. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Tiba-tiba, otak yang tidak beruntung ini dibombardir, dan kemudian jiwa melayang keluar. Adapun tubuh, itu secara alami jatuh dari langit. Apa? Rekannya terkejut. Saya tidak menyangka Yesuan memiliki mata angkasa. Bahkan lebih penting untuk dapat membunuh rekan-rekan mereka di alam reinkarnasi. Bagaimana ini mungkin? Tidak menunggu mereka terkejut, pohon tua dan Raja Kerangka keduanya melalui celah-celah di angkasa dan datang ke belakang keduanya. Api, pohon tua dan Raja Kalajengking semuanya keluar. Hei, oh, di level yang sama, pohon tua dan kerangka-kerangka hampir tak terkalahkan. Di bawah upaya bersama keduanya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Orang tua itu meninju kepala satu orang, dan Raja Tulang memberikan kepala orang ketiga ke lututnya. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Meskipun tubuh keabadian kuat, tetapi setelah terobosan Raja Tulang, kekuatannya meroket, dan kepala rileks. Orang yang dipenggal kepalanya dipisahkan dari tubuh dalam sekejap, dan kemudian langsung digenggam oleh tangan besar Raja Kerangka, memperlihatkan warna samar. Hanya satu wajah, 3 orang mati, dan hanya ada satu kepala yang tersisa. Bagaimana ini mungkin? Adapun tubuhnya dan 2 lainnya, karena jatuh, tubuh telah menjadi tubuh pesona ular, jelek. Kemudian, Yesuan dengan cepat menyapu dan mengambil 3 dari mereka. Mengapa kamu menyerangku? Yesuan mendatangi orang terakhir dan bertanya dengan aneh. Menyerang? Apakah jelas bahwa kamu menyerangku terlebih dahulu? Orang ketiga ini ingin menangis tanpa air mata, tetapi saat ini, dia adalah tawanan Yesuan. Jika dia tidak menjawab, momen berikutnya mungkin akan meledak. Namun, jika Anda tidak menghancurkan esensi yang kuat, Anda dapat bangkit kembali selama Anda tidak dapat membunuh darah. Apa itu kematian? Jangan bilang ya, lihat ke sana. Yesuan tiba-tiba berbalik dan mengeluarkan 2 pedang secara langsung. Berteriak, berteriak, 2 suara hampa menyebar, tetapi itu adalah bayangan serangan, karena ini adalah gelombang pedang tanpa api. Hei, hei, namun, kedua gelombang pedang imajiner ini, setelah menerobos bagian jalan, seperti sesuatu yang ditemui, tiba-tiba meledak. Suara itu jatuh ke telinga orang ketiga dan mengejutkannya. Ini adalah, mata prajurit ular ketiga Meiju melebar, dan tiba-tiba ada perasaan yang tidak terduga di dalam hatinya. Saya dengan jelas memberitahu Anda bahwa saya dapat melihat jiwa yang mengembara, dan saya juga dapat menghapus jiwa. Jika Anda tidak memberitahu saya dengan jujur, akhirnya akan sama seperti mereka. Yesuan berkata dengan dingin. Apa? Melihat jiwa? Orang ini terkejut. Bagaimanapun, dia adalah orang pertama yang mendengar bahwa seseorang dapat melihat jiwa, tetapi melihat penampilan Yesuan tidak seperti berbohong. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa melihatnya? Prajurit ular Meiju bertanya. Jika demikian, maka aku akan melakukannya sendiri. Mata Yesuan melebar dan matanya berkedip. Esensi, mata jiwa. Setelah beberapa kali mengalami kemajuan, efek peri telah meningkat pesat, dan Yesuan telah menjadi kendaraan roda 8,
hanya 2 tingkat lebih rendah dari prajurit ular Meiju. Pencarian jiwa masih tidak sulit baginya. Tentu saja, ada cara yang lebih mudah daripada mencari jiwa, tetapi tidak ada lagi jiwa yang harus dipelajari, dan itu adalah kendali langsung. Tidak, kataku. Prajurit ular Meiju ini tiba-tiba bereaksi, tetapi sudah terlambat. Pikiran Ye Xuan telah diputuskan. Bagaimanapun, dia pertama kali datang untuk melihatnya dan tidak mengerti apa-apa, jadi lebih baik mencari jiwa. Butuh waktu 1 jam untuk mencari jiwa. Pada jam ini, pohon tua dan Raja Kerangka waspada, tetapi langkah ini berlebihan karena tidak ada yang datang. Setelah 1 jam, ternyata dirasakan bahwa saya tidak memiliki keyakinan, jadi saya terpaksa meningkatkannya. Namun, 5 dewa racun baru-baru ini kekurangan banyak pengorbanan, begitu banyak orang yang dikirim dan bahkan meninggalkan 5 tempat beracun. Ye Xuan tiba-tiba mengerti. Namun, dalam ingatan orang-orang di depanku, ada berita yang menarik perhatian Ye Xuan. Konsentrat emas tulang putih. Di sekitarnya, sebenarnya ada urat konsentrat emas tulang putih. Giok emas tulang putih adalah hal yang Raja Tulang maju ke Kaisar Hantu, dan konsentrat emas tulang putih dapat dipadamkan menjadi giok emas tulang putih. Ye Xuan baru saja memasuki lingkungan 5 racun, dan belum merumuskan rute peningkatan yang jelas. Sekarang, ada urat halus emas tulang putih ini, adalah pemilik kota air hitam. Ye Xuan mengernyit. Tampaknya gerakannya berjalan lebih cepat, karena berita itu sudah setengah tahun yang lalu. Selama setengah tahun, itu mungkin telah ditambang dan digunakan dalam penempaan. Ini adalah tepi dari area 5 racun. Untuk kota air hitam, urat konsentrat emas tulang putih lebih dekat. Saat ini, Ye Xuan adalah pedang yang membombardir kepala prajurit Meiju ular ini, dan kemudian menghancurkan jiwanya, dan kemudian pergi ke timur laut. Tulang putih urat emas berada di timur laut, sekitar 1 hari lagi. Selama masa tergesa-gesa ini, Ye Xuan tentu saja tidak akan menganggur, atau seperti sebelumnya, membiarkan pohon dan tulang serta raja pergi untuk membunuh binatang buas. Karena itu hanya tepi dari 5 perbatasan beracun, masih ada banyak binatang tongtian di tingkat rotasi. Binatang tongtian ini adalah tipuan bagi pohon-pohon tua dan Raja Kerangka. Namun, identitas manusia Ye Xuan adalah tikus jalanan di 5 tempat beracun ini. Selama waktu ini, tidak ada yang namanya pengorbanan. Selama individu tersebut melihat Ye Xuan, dia ingin menangkapnya. Sangat disayangkan bahwa Ye Xuan bukan hanya kendaraan roda 8 biasa. Kekuatannya tak tertandingi. Jangan bicara tentang memutar roda, bahkan jika Anda tidak menembus batas, Anda tidak dapat melarikan diri. Suatu hari kemudian, Ye Xuan tiba di urat emas tulang putih. Dia melihat jauh dan melihat beberapa orang menjaganya. Semua penjaga ini tidak bisa dihancurkan dan merupakan orang-orang iblis. Laba-laba iblis tampaknya tidak berbeda dengan manusia, tetapi di belakang mereka, mereka memiliki kaki laba-laba yang tajam. Ketika mereka bertarung, mereka akan tiba-tiba memacu musuh dan mencegahnya. Ye Xuan melihat dengan saksama, dan ada 5 di sekitar pintu, tetapi orang-orang di dalam tidak tahu berapa banyak. Namun, tepat ketika Ye Xuan siap untuk memulai, tiba-tiba 1 orang keluar dari dalam. Dagingnya tidak mati. Kupikir, urat yang begitu penting, bagaimana mungkin ada beberapa penjaga? Mata Ye Xuan menyipit dan hatinya berencana. Jika Anda tidak menghancurkan situasi, pohon tua dan Raja Kerangka dapat mengatasinya, dan jika dia membunuh orang-orang ini, maka perkiraannya juga dapat menembus putaran roda. Pada saat itu, ketiga pohon tua juga dapat dipatahkan. Bagi daging tidak mati, yang terpenting adalah Raja Tengkorak dapat berubah menjadi Kaisar Hantu, sehingga akan ada lompatan kualitatif. Tulang rusuk, tunggu Anda untuk menyeret pemimpin pertahanan yang berada di posisi yang sama, dan lelaki tua itu dan saya akan menyelesaikan 5 yang tersisa. Ye Xuan memberi perintah kepada keduanya. Bagus, pohon itu mengangguk dengan sebuah kalimat. Meskipun rencananya seperti ini, Ye Xuan memutuskan untuk merayu 1 atau 2 orang terlebih dahulu. Adapun umpannya, tentu saja dia. 5 adegan beracun adalah dunia dari 5 dewa beracun. Orang-orang yang tidak percaya pada manusia dianggap sebagai tikus jalanan, dan dia juga seorang yang 24 jam, dan tentu saja tidak ada yang akan menaruhnya di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Ye Xuan langsung bergegas keluar.